dulu apa yang sudah Allah lakukan supaya memungkinkan kita, memberikan kita potensi sampai kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup berkaca. Nah, Allah sudah melakukan bagiannya Allah dulu. Nah, apa yang sudah Allah lakukan? Yang pertama di Kolose 1 ayat yang ke-22 dikatakan sekarang diperdamaikannya, namanya huruf besar ya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan Allah kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi yang pertama Allah memperdamaikan dulu kita dengan dirinya melalui kematian Yesus. Jadi Allah mengirim anaknya Yesus mati di kayu salib dan memperdamaikan kita dari saat dan dalam dosa seteru sama Allah. Kita nggak berdamai, tapi Allah memperdamaikan. Allah mengirim Yesus. Di sini dikatakan diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian Yesus supaya kita bisa punya kemungkinan untuk hidup kudus, tak bercelah dan tak bercacat. Karena pertama Allah memperdamaikan. Jadi yang tadinya musuh, Allah memperdamaikan. Allah inisiatif duluan. Dia kirim Tuhan Yesus mati di salib supaya kita bisa berdamai dengan Allah dan kita punya kemampuan bisa untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Itu yang pertama, Allah memperdamaikan. Nah, yang kedua, setelah memperdamaikan, Allah juga menguatkan hati, ya, menguatkan hati kita supaya kita punya kekuatan hati, punya ketetapan, punya keteguhan. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup yang bercacat. Itu butuh kekuatan, butuh keteguhan hati. Kita baca ayatnya ya di 1 Tesalonika 3 ayat 13. Di 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang yang kudus. Dengan semua orang yang kudus, dengan semua orang kudusnya, ya, dengan semua orang kudusnya. Jadi yang kedua Tuhan menguatkan hati kita. Karena untuk hidup kudus memang butuh apa? Kekuatan hati, butuh keteguhan hati, butuh ketetapan hati. Saya mau hidup kudus. Ada satu keinginan, komitmen, keteguhan, ketetapan hati. Saya mau hidup kudus. Karena kalau enggak, susah. Cenderung kita maunya apa? Berdosa. Kecenderungan kita ada kodrat dosa maunya. Aduh, kita bisa salah, bisa dosa, bisa cacat. Tapi dengan keteguhan hati, kekuatan hati kita mau untuk hidup kudus. Jadi Tuhan apa yang kedua? Menguatkan hati kita. Ya. Jadi Tuhan sudah melakukan kedua. Allah pertama Dia memperdamaikan, kedua Dia menguatkan hati kita supaya kita bisa hidup kudus. Ini yang Tuhan sudah lakukan. Nah, kita sebagai manusia harus merespon, melakukan juga bagian kita. Tuhan sudah lakukan supaya bisa hidup kudus. Kita manusia mesti merespon, melakukan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita mesti bersedia diperdamaikan, mau diperdamaikan. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 20. Yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus